Saudara-saudari umat Allah Keuskupan Purwokerto yang terkasih, setelah mengangkat berbagai pertanyaan iman, berdiskusi bersama untuk menjawabnya, serta belajar dari ajaran resmi gereja tentang sifat-sifat gereja, sekarang kita akan mencoba merangkumkan proses pembelajaran kita dan menarik beberapa kesimpulan. Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas kepercayaan dasar orang Kristen, yaitu iman akan Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita sungguh memerlukan iman, karena tanpa iman tidak mungkin orang diselamatkan. Dan tidak seorang pun akan menerima kehidupan kekal, kalau ia tidak bertahan sampai akhir dalam iman. Beriman adalah kegiatan manusia yang sadar dan bebas, yang sesuai dengan martabat pribadi manusiawi. Tetapi tidak ada seorang pun dapat beriman dari dan untuk dirinya sendiri. Kita beriman bersama dan di dalam Gereja Katolik. Siapakah Gereja Katolik? Berikut adalah ilustrasi ringkasnya. Keluarga kami terdiri dari semua suku dan bangsa, muda dan tua, miskin dan kaya, pria dan wanita, orang berdosa dan orang suci. Keluarga kami setia dari abad ke abad. Dengan rahmat Tuhan, kamilah yang pertama mendirikan rumah sakit, merawat yang sakit, mendirikan yatim piatu, membantu yang miskin dan yang susah, yang terlantar dan putus asa. Kami adalah perkumpulan sosial terbesar di bumi ini. Kami membawakan bantuan dan rasa lega kepada mereka yang membutuhkannya. Kami mendidik lebih banyak anak dan murid dari semua perguruan akademik ataupun agama. Kamilah yang mengadakan tolak ukur dalam hukum pasti. Kamilah yang mengadakan sistem universitas dan akademis. Kami membela hak dan harga diri untuk hidup. Kami membela dan menjaga keagungan perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Kota-kota dinamakan atas nama pelopor dan para kudus yang telah menunjukkan jalan yang benar sebelum kita. Dituntun oleh Roh Kudus, kamilah yang menyatukan kitab suci, terjemahkan oleh kitab suci dan tradisi suci yang setia membimbing kami selama 2000 tahun lamanya. Kamilah Gereja Katolik. Lebih dari 1 miliar dalam keluarga kami yang setia dalam sakramen dan satu iman. Sudah berabad-abad kami mendoakan Anda dan mendoakan dunia. Setiap jam dalam setiap hari saat kami merayakan misa, kami selalu berdoa. Yesuslah yang menetapkan fondasi iman kami. Saat Yesus berkata kepada Petrus, paus pertama kami, "Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku." Sudah lebih dari 2000 tahun kami memiliki suksesi apostolik yang tidak terputuskan. Dengan gembala-gembala yang setia membimbing kami dalam kasih dan kebenaran, dari kebingungan dan penderitaan dan kesedihan. Dan dengan keadaan dunia seperti itu adalah jaminan dan ketenangan hati untuk mengetahui bahwa hal-hal yang mendasar masih tetap sama dan setia seperti iman Katolik kami, yang senantiasa dinaungi oleh kasih, rahmat, dan lindungan Tuhan yang setia. Bila Anda sudah lama tidak ke gereja atau telah meninggalkan kami karena apapun, sudikah Anda untuk memikirkan kembali janji Yesus kepada kami, janji Yesus kepada Anda? Jenguklah kami di ekaristi.org. Bersatu dalam Kristus Raja karena kami adalah satu. Kami adalah Katolik. Kami merindukan kepulangan Anda. Selamat datang di rumah kami. Saudara-saudari terkasih, Gereja Katolik sebagaimana digambarkan tadi menghidupi sifat-sifat khas gereja sebagaimana kita nyatakan dalam syahadat. 1. Kudus,
Katolik dan Apostolik. Gereja itu satu karena sumber dan teladannya adalah Allah Tritunggal. Yesus Kristus sebagai pendiri dan kepala gereja menetapkan kesatuan semua umat manusia dalam satu tubuh. Sebagai jiwa gereja, Roh Kudus mempersatukan semua umat beriman dalam kesatuan dengan Kristus. Gereja hanya mempunyai satu iman, satu kehidupan sakramental, satu pengharapan, satu cinta kasih, dan satu warisan apostolik dalam hierarki paus, uskup, imam, dan diakon. Kesatuan gereja harus diwujudkan dalam persekutuan konkret. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi umat Allah Keuskupan Purwokerto. Sebab kenyataannya ada banyak perbedaan dan silang pendapat antar jemaat. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kesatuan gereja? Untuk persatuan internal gereja Katolik sendiri, usaha-usaha yang bisa kita lakukan misalnya aktif berpartisipasi dalam kehidupan gereja, mengikuti kegiatan di paroki dan lingkungan, setia dan taat kepada persekutuan umat, juga taat kepada hierarki. Untuk persatuan antar gereja, usaha-usaha yang bisa kita lakukan misalnya jujur dan terbuka, lebih melihat kesamaan daripada perbedaan, mengadakan berbagai kegiatan sosial dan peribadatan bersama, antara lain dengan merayakan Natal dan Paskah bersama. Setiap usaha tersebut harus dihidupi dengan semangat dasar. Kesatuan gereja tidak identik dengan keseragaman. Malahan, kesatuan gereja sangat menghargai keanekaragaman. Gereja itu kudus karena Kristus telah mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk terus-menerus menguduskan gereja. Di dalam gereja, manusia menemukan sarana keselamatan. Kekudusan merupakan panggilan setiap anggotanya dan merupakan tujuan dari semua kegiatannya. Karena gereja adalah kudus, maka setiap anggotanya dipanggil untuk hidup kudus. Bagaimana kita harus memperjuangkan kekudusan anggota-anggota gereja? Usaha-usaha yang bisa kita perjuangkan misalnya mengusahakan diri kita masing-masing untuk hidup semakin hari semakin menyerupai Kristus, saling memberi kesaksian untuk hidup sebagai putra-putri Allah, memperkenalkan anggota-anggota gereja yang sudah hidup secara heroik untuk mencapai kekudusan, merenungkan dan mendalami kitab suci, serta bertekun mengolah hidup rohani dan doa. Gereja itu Katolik karena Kristus hadir di dalamnya. Di mana ada Kristus, di sana jugalah gereja Katolik. Dengan demikian, gereja mewartakan kepenuhan dan totalitas iman, membawa dan mengantar kepenuhan sarana keselamatan, dan diutus kepada segala bangsa dari segala zaman, apapun kebudayaannya. Singkatnya, gereja bersifat Katolik berarti bersifat universal, terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa, dan kebudayaan tertentu, waktu atau golongan masyarakat tertentu. Yang bersifat Katolik bukan hanya institusi gereja, namun juga setiap anggotanya. Lalu, apa saja yang bisa diperjuangkan setiap anggota gereja untuk mewujudkan kekatolikannya? Gereja bersifat Katolik berarti bersifat terbuka kepada segala yang baik dan siapapun yang berkehendak baik. Oleh karena itu, perlu diusahakan bersikap terbuka dan menghormati kebudayaan, adat istiadat, bahkan agama bangsa manapun. Bekerja sama dengan semua pihak yang berkehendak baik untuk mewujudkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Selalu memperjuangkan dunia yang lebih baik, serta memiliki jiwa besar dan terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Gereja bersifat apostolik karena didirikan di atas dasar para rasul. Gereja bersifat apostolik karena meneruskan ajaran dan kesaksian para rasul. Gereja bersifat apostolik
juga karena ibadat dan strukturnya senantiasa diajar, dikuduskan, dan dibimbing oleh para rasul melalui pengganti-pengganti mereka, yaitu para uskup dalam kesatuan dengan Paus sebagai pengganti Petrus. Karena bersifat apostolik, identitas gereja sekarang mempunyai kesatuan dan kesamaan fundamental dengan gereja para rasul. Lalu, bagaimana kita dapat mewujudkan keapostolikan gereja? Usaha kita untuk mewujudkan keapostolikan gereja antara lain dengan setia pada ajaran para rasul dan Injil, sebab Injil merupakan iman gereja para rasul. Menafsirkan dan mengevaluasi situasi konkret zaman kita dengan berpangkal pada sikap iman gereja para rasul, serta setia dan loyal kepada hierarki sebagai pengganti para rasul. Demikianlah saudara-saudari umat Allah Keuskupan Purwokerto, sifat-sifat gereja yang sudah kita bahas menampakkan semangat, jati diri dan dinamika kehidupan gereja sebagai pelayan keselamatan Allah bagi manusia. Kita semua pun diundang untuk terlibat menampakkan kesatuan, kekudusan, kekatolikan dan keapostolikan gereja.